aspek yang akan datang. Jadi tidak kita melihat seseorang itu. Jadi tidak mungkin kalau seseorang anak itu pada perkembangan awalnya bermasalah, kemudian saat dia dewasa tidak ada masalah, itu tidak mungkin ya. Karena pada saat perkembangan awalnya sendiri dia sudah mengalami masalah dan bersifat epigenetik dan akan mempengaruhi terus dia sampai dewasa, sampai akhirnya sampai tua. Ya, untuk itu makanya saya coba untuk mempresentasikannya dalam bentuk PowerPoint ya, mudah-mudahan bisa membantu para ibu-ibu ya, ayah bunda dokter. Ayah bunda ya, ayah bunda, dan itu supaya bisa memahaminya lebih jauh ya. Iya dokter. Saya share screen ya. Apa dari panitia? Saya share screen lagi ya. Iya dokter. Bisa terlihat? Oh, iya dokter. Bisa dokter. Bisa ya? Bisa ya? Bisa dokter. Oke. Bisa ya? Ini saya coba menggunakan mengenai satu perkembangan psikososial. Ini teorinya saya ambil dari teorinya Erik Erikson ya. Dia seorang dokter ya, anak dari seorang ayahnya adalah seorang sebenarnya ayahnya adalah seorang profesor dari dokter anak ya. Jadi dia melihat perkembangan seseorang itu bukan hanya pada saat ini, tapi dia melihat seseorang itu merupakan kenapa seseorang itu bisa menjadi mudah depresi, bagaimana seseorang anak itu kok yang ini menjadi anak biasa-biasa saja, kemudian anak ini yang satunya kok menjadi anak nakal, yang satunya anaknya tahu yang satu cengeng, yang satu bisa pintar, yang satu bisa bodoh. Sebenarnya itu bukan permasalahan pada saat ini saja, itu merupakan satu perkembangan yang cukup kompleks ya. Ya. Ini karena perkembangan anak sebagai basicnya aja yang mungkin dari kita itu adalah karena perkembangan anak sebenarnya mencakup berbagai macam aspek, itu perkembangan dari kognitif. Kognitif itu adalah daya nalar ya, kemampuan kita untuk berpikir ya. Kemudian emosi ya, emosi ini adalah sangat mempengaruhi anak, yang suka marah, yang suka macam-macam ya. Kemudian fisik ya, ada beberapa fisik yang cukup kuat, ada yang lemah ya, ada yang normal, ada mungkin ada handicap. Kemudian bahasa, kita lihat bahasa seorang anak ini merupakan bagian dari satu komunikasi dengan teman sebayanya. Kemudian tentu moral dan agama sudah tentu terlibat ya, moral dan agama. Kemudian sosial. Ya sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita di bidang psikiatri, sebenarnya seseorang itu mengalami gangguan, ya sebenarnya itu kita harus melihat dari tiga aspek, aspek biologi, aspek psikologi, dan aspek sosial. Jadi kita tidak bisa melihat penyebab itu melihat dari satu faktor aja. Misalnya kita bilang orang itu kehilangan handphonenya, kemudian menjadi terganggu jiwanya. Sebenarnya tidak begitu ya. Sebenarnya tiga aspek itu terlibat, ada aspek biologik, ada aspek psikologik, ada faktor sosial. Jadi maka itu ada faktor biologik, maka itu kita karena faktor biologik ini karena faktor-faktor transmitter itu terlibat, jadi kita sebenarnya bisa melakukan intervensi secara psikofarmako karena dia ada faktor biologik yang terlibat. Ya. Karena perkembangan anak ini kita menjadi 6 bagian, jadi sebenarnya kita di bagian psikiatri anak sebenarnya kita bagi ini, kita lihat setiap anak itu harus kita lihat aspek-aspeknya ya, kemampuan moralnya, kemampuan sosial, bahasa, fisik, dan kognitifnya, dan emosi. Nah ini untuk perkembangan anak yang gagal ya. Kalau perkembangan dari seseorang anak itu menjadi gagal, menjadi bermasalah yaitu sebenarnya kita akan melihat pada anak itu apa yang kita lihat ya. Kita akan melihat suatu gangguan perilaku dan emosional
yang terjadi sudah sejak balita. Kemudian adanya gangguan belajar sampai dikeluarkan dari sekolah. Iya dok. Ya. Kemudian gangguan depresi sampai menyebabkan suicide ya pada anak itu dan remaja, dan sekarang ini cukup banyak ya. Kemudian kadang-kadang sampai terlihat narkoba, kenakalan remaja, geng motor, tawuran, ya. Kemudian kita akan juga melihat kekerasan dan kriminal, bahkan sampai pembunuhan oleh remaja. Sebenarnya kita lihat ini hanya suatu bentuk dari puncak gunung es ya. Sebenarnya proses di bawahnya itu banyak sekali. Nah, kadang-kadang kita hanya melihat di puncak gunung es itu dan kita hanya memantau di puncak gunung esnya aja. Sama seperti kalau kita nyeri kepala misalnya disebabkan karena hipertensi, kita hanya melihat masalahnya di sakit kepalanya aja, dikasihkan misalnya obat penghilang sakit kepala seperti Antalgin gitu ya. Tapi prosesnya kalau hipertensinya tidak diobati, ya kapan selesainya ya? Iya dokter. Karena selesai. Itu kita harus melihat kondisi-kondisi psikososialnya itu dan aspek-aspek lainnya ya. Dan ini kita lihat anak belajar susah dibuat, belajar kita suruh belajar setengah mati, anaknya nggak bisa ya. Karena kita anaknya frustasi, begitu frustasi orangnya juga, orang tuanya juga frustasi ya. Ternyata prosesnya bukan hanya di masalah di gangguan belajar, tapi permasalahan sangat banyak juga anak-anak yang sekarang ini ya, anak-anak remaja yang nakal-nakal di motor, sebenarnya ini mereka merupakan satu puncak gunung esnya, bagian dari satu gangguan emosional yang kita lihat bukan sekarang saja, tapi merupakan suatu proses yang terjadi sebelumnya. Ini apa domain penilaian psikopatologi pada anak yang harus kita perhatikan ya. Ini kita lihat cara berpikirnya, cara emosinya, cara perilaku, dan cara sosial ya. Sebenarnya kalau di status 3 anak ini ada ya, pola pikirnya gimana, pola emosi gimana, pola perilakunya bagaimana, pola sosial itu bagaimana. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri, dia saling mempengaruhi ya. Perilaku itu akan mempengaruhi emosi. Yang namanya emosi itu tentu temannya akan sedikit ya, karena kemudian teman-temannya menjadi anak ini menjadi anak-anak, jadi sosialisasinya menjadi jelek ya. Dan pikirannya juga kadang-kadang pikirannya mengganggu dengan sistem konsentrasi. Kalau sistem konsentrasi terganggu, yang terjadi apa? Nanti dia mana bisa belajar ya, mana bisa dia menyelesaikan tugas-tugas. Akibatnya akan terjadi tinggal kelas. Jadi pikiran ini di sini pikiran yang ada satu bentuk kognitif, sehingga akan berakumulasi menjadi satu, berakumulasi semuanya menjadi satu permasalahan yang akan timbul pada orang tua dan gurunya ya, mungkin ya, gurunya dan mungkin kakaknya, lingkungan juga akan berakibat semuanya. Ini ya, saya coba melihat bagaimana suatu gangguan psikiatri ya bisa terjadi ya. Kalau kita melihat retardasi mental, skizofrenia, ada OCD atau obsesi kompulsif ya. Ini suatu diagnosis dari bidang psikiatri, itu sebenarnya melibatkan suatu bentuk gangguan dari pikiran ya. Yang tadi saya bilang ya. Kemudian pada orang-orang dengan pada dewasanya kita gangguan depresi, gangguan bipolar, gangguan cemas dan fobia, sebenarnya ini melibatkan suatu faktor gangguan emosi ya. Kemudian anak-anak dengan autisme selektif, Asperger, gagap, itu sebenarnya meliputi gangguan sosial karena dia tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan ya. Kemudian ini gangguan perilaku ya, itu melibatkan contoh-contohnya seperti kita tahu anak-anak dengan GBPH atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kemudian anak dengan GTA ini biasanya anak nakal. Kemudian anak dengan gangguan narkoba, gangguan tik yang sedang kedip-kedip matanya itu ya. Kemudian mungkin anak-anak yang kelas 6, masih kelas 6, kemudian atau sudah kelas 6 atau kelas SMP masih ngobrol ya. Kemudian ada juga yang depresis ya, ini adalah gangguan yang
sangat melibatkan perilaku, gangguan perilaku, dan ini merupakan satu hal dari puncak gangguan yang sebenarnya kita lihat sekarang, tapi sebenarnya prosesnya sejak dahulu. Nah, ini saya coba bahas mengenai suatu perkembangan kepribadian. Saya coba membahas sedikit dari teorinya Sigmund Freud ya, yang sangat terkenal itu. Nah, dia banyak, kalau baca teori Sigmund Freud yang baca awal-awal itu hanya berorientasi pada seksual, tapi seksual di bidang di Sigmund Freud, psikoseksual itu kalau seksual yang awal mengerti, seksual ini adalah suatu daya hidup atau daya untuk berkembang dari seseorang. Ya, psikoseksual itu bukan masalah seks dalam hubungan suami istri ya, tapi ini adalah perkembangan psikoseksual yang berhubungan dengan perkembangan seseorang itu untuk hidup. Ya, seksual itu kan adalah satu bagian materi untuk kelanjutan dari satu kehidupan. Ya. Nah, ini kita lihat Sigmund Freud membagi perkembangan itu menjadi perkembangan oral, anal, uretral, falik, dan genital. Oral ini biasanya umur 01, anal 13, uretral itu 35, falik ini adalah kondisi bahasa antara 6, 5 sampai 11, genital ini adalah fase-fase di atas 12. Kalau falik ini, fase genital ini biasanya fase-fase stabil ya, tidak bermasalah pada anak-anak. Karena pada saat usia falik ini mereka sudah bersosialisasi dengan lingkungan. Karena umurnya mereka umur antara 5 sampai 6 sampai 12 ya, 12 tahun. Saat mereka masuk bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnya SD. Mereka mengembangkan kemampuan motorik, sosialisasi ya pada fase-fase falik ini. Genital itu pada fase puncaknya, di mana seorang anak uretral falik ini membentuk satu fase genital, di mana kalau untuk teorinya dari yang tadi nanti yang saya terangkan dari teori Erikson adalah suatu fase identitas ya. Identitas seorang anak itu mau jadi apa ya. Nah, dari perkembangan psikoseksual ini ya, dari perkembangan psikoseksual ini, tapi bukan konotasi seksual ini sebenarnya akan membentuk suatu mekanisme pertahanan jiwa ya, atau suatu seseorang itu seperti apa atau seseorang itu ya. Kadang-kadang dia jadi menyebalkan atau menyebalkan itu karena dia memiliki mekanisme pertahanan jiwa. Nah, mekanisme pertahanan jiwa ini dibagi menjadi 4, yaitu narsistik, imatur, neurotik, dan matur. Narsistik ini biasanya dihubungkan dengan fase-fase oral. Ya, fase oral ini menjadi masalah oral dan anal ini, dan kemudian akan menempel pada seseorang ini menjadi pada saat dia menjadi dewasa. Karena fase oral dan anal ini menjadi dewasa, jadi dia tetap menempel ya, contoh-contohnya seperti denial ya, kemudian distorsi, proyeksi ya, kemudian splitting ya, itu istilah-istilah dalam medis. Jadi kalau splitting itu seseorang seperti anak kecil, dia mau jadi ada yang baik, ada yang jahat, itu baik, itu kadang-kadang bisa terlihat seperti itu ya. Jadi ini yang kita lihat pertama ya. Kemudian sebentar ya, ada suaranya menggema ya? Nggih, dokter, agak menggema, dokter. Nggih. Sekarang masih echo nggak? Tunggu. Oh, di dalam ada echo. Masih menggema nggak? Masih, dokter. Halo? Masih? Saya pakai headset ya, sebentar ya. Oh, nggih, dokter. Halo? Nggih, dokter.
Masih teman-teman? Tuh? Masih dokter. Masih. Halo? Halo? Ya dokter. Ya dokter. Sudah berkurang dokter. Halo? Halo? Ya dokter. Halo, masih teman-teman? Sudah berkurang dokter. Halo? Lagi dokter. Halo? Baik dokter. Halo? Ya dok. Sudah berkurang dokter. Halo? Baik Halo? dokter. Ya dokter. Masih teman-teman? Sudah berkurang dokter. Kurang ya? Ya dok. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Ya monggo dokter, dilanjutkan lagi dokter. Agak kurang ya? Ya dok. Jadi perkembangan perkembangan ini seperti saya bilang masih sedikit ini bisa dilaksanakan atau tidak, tapi hanya dijalani aja, tapi saat dijalaninya malah kacau. Ya? Nah, kalau ini pasaran ini bisa dilewati dengan baik, maka anak ini akan mengalami kemampuan memberi dan menerima orang. Ya? Jadi kalau masalah yang di atas, dan juga masalah yang di bawah. Ya? Kemudian anak ini akan menjadi suatu inkonsisten, ya, menjadi keras kepala, tidak ada kerapian, sifat menentang dan sadis, ya. Anak-anak yang pasangan ini menjadi saudara antara usia 1 sampai 3 tahun. Ya dok. Dan anak-anak ini melewati masa ini dengan baik, maka dia akan menjadi satu orang yang otonomi pribadi, ya, dan menjadi satu orang yang memiliki kepribadian yang bagus, kemudian akan menjadi mempunyai kemandirian. Kemudian pada satu dari terakhir ini usia 3 sampai 5 tahun, ya, gangguan dalam mengendalikan rasa malu kalau anak-anak ini, ya. Jadi mereka menjadi anak yang pemalu. Kemudian jika bisa melewati fase ini dengan baik, akan timbul kebanggaan dan keyakinan diri. Nah, ini Pak. Halo? Ya dokter. Ya, ini enggak? Agak Jadi apabila ada rasa minder, kemungkinan dari fase uretranya terganggu nggih dokter nggih? ya, benar. Ini Pak. Screen-nya ini lah. Coba dihitung lagi di halo. Nggih dokter. Screen saya hilang Bang. Oh baik dokter. Loading dia. Bisa diulangi? Sudah muncul dokter? Ya. Sudah salah asing. Ya. Iya dok. Oke, ya ini ya, jadi pengembangan ini kita lihat. Kemudian fase balik, fase latensi, fase digital ini kalau fase balik ini adalah satu fase kecemasan kalau tidak bisa dilewati dengan baik. Kemudian kalau fase yang bisa dilewati dengan baik, akan anak-anak orang-orang akan tumbuh inisiatif, ya.
Nggih, Dok. Kemudian pada saat nanti akan terjadi rasa inferioritas kalau tidak dilewati dengan baik dan tidak ada pengendalian secara internal. Kemudian genital, ini genitalnya dalam fase-fase di atas usia 13 tahun, ya, akan terjadi kekacauan identitas. Fase remaja nggih, Dokter nggih. Ya, jadi fase di atas dari 13 fase-fase puber ya. Nggih, Dokter. Ya, ini kemudian yang ini saya masuk ke Erikson, di mana kondisi di mana seseorang perkembangan itu diawali oleh pada usia 0 sampai 1 tahun ini dimasuki dalam fase yang namanya trust and mistrust, ya, suatu kepercayaan dan ketidakpercayaan, ya. Ini usia sama dengan fase orang dari teori Sigmund Freud adalah usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian adalah kemudian usia 1 sampai 3 tahun ini adalah satu kondisi otonomi lawan rasa malu, ya, atau ragu-ragu. Jadi kalau kita lihat, jadi ini kepercayaan dan ketidakpercayaan sebenarnya adalah seorang anak di mana sangat membutuhkan kehadiran dari seorang ibu di sampingnya. Jadi saat mereka sedang membutuhkan ASI, ya. ASI di mana kondisi-kondisi itu kelengkapan itu sangat penting. Dan anak-anak yang mengalami fase ini dengan baik biasanya kalau ibunya tidak ada itu mereka nggak bingung. Tapi kalau fase ini kita jelaskan menjadi orang-orang yang sangat bingung kalau orang yang terdekat itu tidak ada. Ini usia 0 sampai 1 tahun, ya. Jadi kepercayaan, kalau kepercayaan itu dia percaya bahwa ibunya ada, ya dia nggak begitu takut, ya. Dan dia kalau haus dia yakin bahwa dia akan mendapatkan ASI, ya. Jadi pentingnya menyusui di fase ini nggih, Dokter nggih. Melekatkan bonding juga nggih, Dokter nggih. Ya, benar. Ya, jadi selain nutrisi yang cukup juga akan meningkatkan suatu kepercayaan, ya, dari seorang bayi terhadap lingkungannya. Kemudian fase sampai 3 tahun ini adalah otonomi lawan rasa malu. Ya, rasa ragu-ragu otonomi ini bisa kita lihat misalnya kalau seorang anak itu letting go, dia mau maaf, ya, dia memainkan tujuannya gitu. Dia bermain-main dari kemudian itu sebenarnya kemudian dia tahan, kemudian dia keluarkan. Itu ada suatu kondisi otonomi. Tapi kalau di sini ayahnya terlalu keras, memarahi dia, ayo ini sampai dipukul, ini akan menimbulkan rasa malu dan ini akan membawa itu sampai kondisi dia dewasa. Kemudian fase yang berikutnya adalah inisiatif lawan rasa bersalah. Di inisiatif lawan bersalah ini adalah kondisi usia 3 sampai 5 tahun, di mana seorang anak itu mulai bermain-main dengan genitalnya, lawan jenisnya, dengan genitalnya sendiri juga dengan lawan jenisnya. Mereka ingin tahu. Jadi kadang-kadang mereka membagikan, ini sangat wajar pada anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau saat ini seorang ayah itu tidak mengerti atau orang tua tidak mengerti kondisi ini, mereka akan bilang, saya atau dipukul anak ini akan menjadi satu masalah di kemudian hari. Kemudian yang fase berikutnya adalah kondisi industri lawan inferioritas. Ini adalah suatu industri tadi kondisi dari Sigmund Freud adalah kondisi-kondisi di mana kondisi retensi. Ya, retensi itu tadi itu sama di mana mereka sudah masuk ke sekolah, ya, melalui sosialisasi. Di sana di sini mereka sudah bisa untuk memperlihatkan solidaritasnya dan mereka sudah bisa merencanakan bagaimana mereka harus kalau sama temannya harus bisa menahan, tidak boleh emosi, ya. Nah, kalau mereka gagal, ini akan terjadi satu inferioritas. Mereka menjadi tidak mempunyai inisiatif, mereka menjadi seorang anak yang minder, ya. Dan ini yang dikatakan sebagai inferioritas. Kalau industri, artinya perkembangan motorik yang berkembang dengan baik, kondisi-kondisinya yang berkembang dengan baik, sosialisasinya sangat baik, intelektualisasinya menjadi sangat baik. Kalau ini gagal, maka anak ini akan mengalami satu inferioritas atau Minder kan, Dokter? Nggih.
Nggih, dokter. Iya, atau enggak menjadi setengah wanita dan setengah laki-laki. Ya, ini juga pada fase-fase yang ini. Untuk fase intim rasa isolasi, generativitas, dan integritas, di sini saya tidak bahas. Karena untuk anak kita cukup karena ini udah pada fase-fase dewasa muda, kemudian ini fase dewasa, dan terakhir adalah fase usia lanjut, ya. Jadi kita nggak bahas ini. Kita bahas aja sampai fase identitas lawan difusi peran, karena ini sangat berhubungan dengan perkembangan seseorang. Ya, ini kalau kita lihat trust and mistrust, kita lihat di sini kalau kepercayaan anak itu, kita akan lihat anak itu sangat mudah tidur, ya. Nggak rewel, ya. Kemudian anak itu kalau kita kasih makan tuh, ya mudah banget kasih makan, nggak repot, ya. Kita nggak ada masalah gitu, ya. Kemudian kalau ketidakpercayaannya ada, ketidakpercayaannya orangnya menjadi seseorang nggak percaya, hari kemudian akan terjadi suicide, kemudian kecandu, saat ya orang-orang yang bercandu ini rokok segala ini sebenarnya timbul dari ketidakpercayaan. Dan tidak dihasil dengan baik, maka tidak ada siluasi. Mereka akan menjadi merasa sangat kosong karena ilmunya tidak ada, kemudian mereka juga tidak mendapatkan stimulasi ya pada saat itu, dan ini kemudian nanti akan timbul pada fase ya dewasa ya. Jadi dia menjadi seorang yang selalu mencari stimulasi seksual dan visual. Nah ini kemudian mencandu hormon segala ini, mereka mencari-cari itu. Sebenarnya kalau permasalahannya di saat perkembangan dari fase pertamanya ya, trust dan mistrust. Nah ini kemudian fase industri lawan identitas ya. Di sini kita lihat kita harus berbuat sesuatu. Kali ini ya, kalau fase industri ini adalah fase-fase di mana dia mulai sekolah ya. Tadi kan sudah saya bilang industri dan prioritas ya. Jadi berbuat sesuatu, kemudian berbuat sesuatu itu memberikan suatu hasil yang positif atau negatif. Kalau negatif terus dia akan mengalami inferioritas nih pada saat fase usia 6 sampai 12 tahun, dan ini akan berakibat pada hambatan dalam bekerja. Jadi kalau seorang guru atau seorang orang tua ya melihat pada fase itu mengalami satu masalah, maka anak ini di kemudian hari akan mengalami hambatan dalam bekerja. Nah ini kemudian di sini identitas ini menjadi bermasalah pada saat dia menjadi puber ya. Dan di kemudian hari akan mengalami gangguan kondisi, perilaku mengacau, gangguan identitas kelamin, yang tadi saya bilang nggak jelas ya kelaminnya laki atau perempuan ya. Kemudian pada beberapa akan berkembang menjadi suatu gangguan psikotik atau skizofrenia, dan kemudian akan kehilangan identitas. Kalau orang kehilangan identitas ini tentu akan kurang bagus buat dia, karena akan terjadi suicide atau berbagai macam masalah ya. Iya dokter. Nah ini jadi kata-kata keterangan dari kita, jadi tujuan dari semuanya ini adalah kita sebagai seorang orang tua atau sebagai seorang, kalau kita dokter ya, sebagai bagian dari untuk kepentingan dari pasien atau anaknya itu, jadi kita harus mengerti ya bahwa perkembangan psikodinamika ini, perkembangan psikososial ini merupakan bagian dari untuk kita bisa menganalisis kondisi pasien sebenarnya. Kemudian dalam menganalisis ini tentu kita akan membuat, kalau memang bermasalah, kita akan coba membuat satu konfigurasi yang baru. Biasanya kita psikiater itu biasa melakukan ya, konfigurasi yang baru, di mana kita mengetahui pada fase apa yang mengalami masalah.
Kemudian dengan melakukan itu tentu kita akan menjadi lebih dekat dengan pasien, kita bisa memberikan bantuan secara optimal, ya. Iya, dokter. Kemudian kita akan berkembang terus menjadi terapis. Jadi kalau sistem psikoanalisis, jadi terapis itu bukan bekerja pada saat ini, jadi kita juga melihat pada konflik pada masa lalu, ya, bukan biarlah dari terapis bekerja pada konflik masa lalu untuk memperbaiki konflik yang ada pada saat ini, ya. Saya rasa demikian. Ya, singkat saya mungkin di sini ada beberapa pertanyaan atau yang lain bisa kita bahas. Ya. Jadi topik yang sangat menarik ya dokter, terutama untuk para mama dan papa muda ini kan masih banyak kebingungan-kebingungan dalam bagaimana sih mendidik anak. Ternyata perilaku seperti memarahi anak itu bisa berpengaruh pada perkembangan psikososial dari anak sendiri ya dokter G. Benar. Sekali psikososial itu akan sangat-sangat mempengaruhi dari perkembangan. Jadi kalau seseorang itu kita tidak hanya melihat pada saat ini aja, tapi kita harus melihat pada masa-masa yang akan datang. Kita biasanya psikiater gitu, kita kalau psikiater itu mungkin ada beberapa pasiennya psikiater itu kemudian kadang-kadang lebih bijak dari seorang tokoh agama atau apa, karena kita tidak pernah melihat seorang itu bersalah atau tidak, ya, dari polisi atau apa gitu. Kita tidak pernah melihat seorang itu seperti itu. Kita hanya melihat bahwa ini adalah suatu objek yang perlu kita bantu. Iya dokter. Ya. Dokter, mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan dokter, saya sampaikan ya dokter. Pertama dari Diki, ini ada pertanyaan, kalau anak usia SD namun masih suka ngoloti tangan, bagaimana ya dokter? Mungkin saya kolong ya dokter kalau dalam bahasa Jawa. Solusinya bagaimana dokter? Apakah ada tahap yang gagal sehingga anak usia SD masih suka ngoloti tangan dokter? Ya, biasanya pada fase ini pada usia kita harus melihat pada usia di mana tadi saya bilang pada saat di mana rasa mistrust. Biasanya anak yang mengoloti tangan itu adalah anak yang dengan cemas, ya. Anak-anak dengan kondisi cemas ini, mereka biasanya kondisi cemas ini berhubungan dengan fase perkembangan dari fase awal, ya, dia mengalami suatu kekurangan atau ya biasanya kita lihat lagi ke belakang, kita analisis bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, ya, untuk bisa kita membantu lebih lanjut. Biasanya orang tua akan menceritakan bagaimana perkembangan itu, kemudian kita akan berusaha untuk bisa melakukan restrukturisasi lagi dari perkembangan yang mengalami masalah pada perkembangan fase awal-awal tersebut. Ya, jadi kalau orang-orang dengan yang sering mengisap tangan itu biasanya orang-orang dengan cemas, ya, kadang-kadang juga gangguan emosional, depresi, gitu ya, juga bisa mengalami seperti itu. Jangan dimarahin, kadang-kadang dimarahin kita tambah frustasi. Iya, kita harus menganalisis, jadi harus bekerja sama antara orang tua dan terapis, ya. Kadang-kadang jika perlu kita melakukan intervensi psikofarmako untuk bisa membantu dengan sistem transmitternya itu, ya. Oh, gitu dokter. Pasiennya lebih cepat mengatasi masalahnya. Okay. Dokter, kalau misalkan tadi kan karena kecemasan ya dokter, mungkin dari orang tua juga bisa memberikan banyak pelukan ya dokter, maksudnya untuk bisa menenangkan, karena dari berpelukan juga bisa mengurangi kecemasan untuk anak ya dokter. Ya, sangat bisa, tapi kita ingat pada fase-fase usia 6 sampai 12 tahun ini, anak-anak ini sudah mempunyai suatu lingkungan sendiri, ya. Iya dok. Karena mereka tuh ya mungkin ada yang nyaman dipeluk, ada yang tidak, gitu ya. Kalau mengalami dulu, kadang-kadang mereka karena sangat aneh jika mendadak orang tuanya tidak ada perhatian sama dia, mendadak anak itu dipeluk. Nah, kadang-kadang anak itu juga kenapa kok saya gitu ya? Iya dokter. Apa ada sesuatu pada anak itu yang kadang-kadang akan terjadi. Jadi kita mesti pelan-pelan, ya, jangan langsung bertindak. Itu kita lihat kalau memang kondisi itu bisa dengan
Lupakan itu ya silakan, tapi kalau nggak pernah anaknya nggak pernah dipeluk, ayahnya cuma eh, bersifat eh, bersifat formalitas saja, mendadak itu ya nggak bisa ya, nggak bisa. Ya. Jadi harus harus benar-benar benar-benar harus kita analisis dulu, kita mundur dulu ke belakang, sebenarnya permasalahan apa yang akan mau kita atasi. Kan ini fasenya adalah fase-fase oral ya, fase-fase oral, fase-fase transadministrasi. Di situ mungkin kita harus melakukan restrukturisasi lagi. Oke, baik dokter. Oke, izin menanyakan pertanyaan berikutnya ya dokter. Ada dari Pak Kristanto, ini menanyakan bagaimana menangani anak dengan kecenderungan tantrum dokter. Jadi anak usia 3 tahun, riwayatnya ini lama ditunggu orang tuanya dokter. Riwayat diidamkan lama oleh orang tua, sudah 6 tahun menunggu untuk punya anak. Mungkin dengan hadirnya anak ini karena bisa jadi dimanja ya dokter, kemudian timbul anak dengan cenderung tantrum dokter, jika tidak turuti langsung marah gitu. Kira-kira bagaimana solusinya dokter jika ada anak seperti ini dok? Ini ya, ini sebenarnya seperti overprotective ya pada orang tua ya. Iya dokter. Overprotective di mana kondisi anak ini tidak mendapatkan sesuatu, kemudian dia bisa dengan berbagai macam cara dia akan mencoba mendapatkan perhatian dari orang tuanya ya. Karena kalau dibiarkan akan menetap terus menerus. Sebenarnya kalau dibilang kita sama tantrum ini kita sebenarnya kita biarkan aja anak itu dengan mengamati jangan sampai terjadi suatu bahaya pada anak tersebut. Ya. Jadi mungkin di sini kita akan lihat terus sampai kapan anak itu, nanti kalau anaknya sudah lelah dia akan diam. Tapi dilihat ya sampai dia tantrumnya itu sampai membahayakan lingkungan atau membahayakan dirinya, itu harus segera kita ambil tindakan. Kita perlu kita peluk, kita tahan supaya jangan melakukan satu tindakan yang akan disesali di kemudian hari gitu. Kok kenapa saya biarkan gitu ya? Sebenarnya penanganannya yang dibiarkan saja, tapi dengan pengamatan jangan sampai dia sampai mengundurkan kepala misalnya, sampai dia dekat dia sampai luka ya dekat benda tajam gitu. Itu harus cepat-cepat kita ambil tindakan. Gitu. Karena fase-fase itu adalah fase-fase di mana tadi kita bilang adalah fase-fase di mana dia mencoba dia fase-fase otonomi, dia mencoba kemampuan otonominya ya, bukan otonomi, kemampuan otonominya bahwa saya bisa menguasai lingkungan dengan cara begini. Kan tadi udah saya bilang pas otonomi kalau dia ini tidak dilewati dengan baik akan terbawa terus ya sampai dia dewasa. Iya dokter. Oke. Iya dokter, lanjut ke pertanyaan ketiga ya dokter, dari Bu Andina, ini menanyakan apa yang bisa orang tua lakukan jika anak mengalami bullying dokter, baik itu di sekolah maupun di lingkungannya dok, supaya tidak terjadi efek dari gangguan ini terhadap kehidupan pada saat anak ini menjadi dewasa nantinya dok. Bully artinya mereka sudah masuk sekolah ya? Iya dokter, fase sekolah tuh. Jadi sudah masuk sekolah, dia antara usia dari 6 sampai 12 tahun ya. Kalau fase 6-12 tahun itu mereka udah masuk pada fase-fase industri dan prioritas ya dari Ericsson. Kalau dari Simonsat itu ada kondisi mulai masuk kepada fase-fase uretra gitu ya. Jadi sebenarnya pembunuhan itu hanya suatu kondisi di mana seorang anak itu menjadi aneh bagi teman-temannya ya. Jadi suatu hal aneh ya. Sekarang ini kita harus analisis keanehan pada anak itu sebenarnya apa gitu. Ya, keanehan itu apa? Dari segi biasanya seperti ini kan, misalnya bicaranya gagap gitu, atau kemampuan dia sekolahnya tuh, pendidikannya tuh nilainya pas-pasan atau kadang-kadang sampai di bawah rata-rata. Jarang sekali anak-anak yang berprestasi atau itu mengalami pembulian ya. Gitu. Ya, mereka biasanya anak itu memang mempunyai satu teman-teman yang menjadi objek bagi teman-temannya untuk bisa
melakukan pembulian itu. Jadi sebenarnya jadi kita tidak bisa mengambil suatu mempopularkan, menyamaratakan bahwa kondisi-kondisi pembulian ini sebabnya semuanya sama. Banyak hal yang harus kita amati. Jadi sama seperti kita dokter, kita harus menetapkan dulu diagnosisnya itu diagnosisnya apa. Gitu. Kalau diagnosis ini mereka kemampuan dari kognitifnya itu berkurang sehingga dia mengalami pembulian, biasanya kemampuan kognitif itu berkurang kan masalahnya di konsentrasi ya. Konsentrasi itu terganggu akan menyebabkan kemampuan dia kognitifnya akan juga berkurang. Kemudian kita lihat kemampuan dari konsentrasinya terganggu itu karena apa? Mungkin banyak beban yang harus dia atasi sendiri ya. Ada masalah-masalah yang mungkin bisa bersifat objektif maupun bersifat subjektif. Ya, kalau bersifat objektif emang benar-benar masalah itu memang ada gitu. Kalau bersifat subjektif kan biasanya meskipun orang tua sudah memberikan hal yang terbaik, tetap aja anak itu menganggap suatu kondisi bahwa itu tidak nyaman bagi dia. Jadi itu yang harus kita lihat. Jadi istilah kita harus menganalisis pembulian itu terjadi karena apa? Iya dokter. Ya, nanti kalau setelah pembulian itu kita tahu apa, kemudian kita mulai melakukan suatu intervensi. Jadi jangan bisa diambil pukul rata ya, semuanya harus ada analisis. Ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan keempat ya dokter. Dari Ibu Yumeina ini menanyakan bagaimana caranya melatih rasa percaya diri dokter pada anak yang selalu merasa minder. Apakah ada tips-tips tertentu dokter? Monggo dokter. Ya, terima kasih. Ini kalau kita lihat rasa ketidakpercayaan diri ini sebenarnya kita nggak bisa lihat sama seperti karena kita lagi menerangkan suatu perkembangan psikososial. Jadi kita sebenarnya nggak bisa melihat anak itu sekarang ya. Rasa minder ini harus kita nggak segampang itu, jangan seperti kita ngobatin orang tipes gitu, hasil obat sekarang ini ya selesai gitu. Ya. Kita harus melihat rasa minder yang terjadi ini kondisinya adalah kondisi apa gitu. Sama seperti tadi ya, rasa kondisi minder ini kondisi apa. Juga kita harus melakukan satu diagnosis bahwa mungkin minder ini bisa terjadi karena kondisi depresinya, gangguan emosionalnya. Kemudian di kondisi struktur keluarganya. Mungkin juga karena dari segi finansial, ya. Nah ini setelah kita melihat secara pasti ini, baru nanti kita bisa melakukan sedikit ya intervensi. Kenapa saya bilang sedikit? Karena ini harus kerjasama antara semua aspek, ya dari terapisnya, dari orang tuanya, sampai ke gurunya. Nggak bisa satu sudut aja kita intervensi, akan melibatkan banyak dukungan dari yang lain ya. Jadi kita memang kali ini mungkin ya istilah kita akan membentuk suatu tim ya, untuk bisa mengatasi permasalahan pada anak ini. Kayaknya tidak mungkin lah kita mengatasi anak yang rendah diri ini hanya semuanya gitu ya. Kita harus suatu tim ya. Tadi seperti kita lihat anak itu kan permasalahannya kondisi-kondisinya itu kan sangat banyak ya. Dari kondisi emosi, perilaku ya, yang berhubungan dengan daya pikirnya ya, moral ya, semuanya itu sangat-sangat terlibat. Juga kita nggak bisa misalnya masuk dari satu aspek aja, misalnya kita masuk dari segi agama saja ya, nggak mungkin ya. Semua aspek pada anak itu harus kita masuk. Sangat kasihan kalau anak bisa hanya dimasukin dari segi kognitifnya aja penalaran ya, dari segi agamanya aja, dari segi sosial aja, nggak mungkin. Semua aspek itu harus terlibat bersama-sama untuk bisa mengatasi permasalahan pada anak tersebut. Iya dokter. Iya dokter, terima kasih dokter. Lanjut pertanyaan berikutnya ya dokter. Dari Bapak Ferdi ini menanyakan bagaimana memberikan dukungan psikososial dokter pada anak yang menderita gangguan tumbuh kembang seperti halnya pada anak autis atau Down syndrome dokter. Ya, anak-anak autis itu sebenarnya kan permasalahannya dari tadi saya bilang adalah suatu gangguan dalam sistem sosial ya. Iya dokter. Jadi dia
mengalami hambatan pada sistem sosial. Dan kita tahu sendiri, bagaimana juga sudah tahu bahwa perkembangan autis itu melibatkan berbagai macam aspek, ya, aspek biologik yang bisa kita intervensi dengan psikofarmako, kemudian aspek psikologik dan aspek sosial. Ya, jadi kalau kita itu memang mau nggak mau ketiga aspek ini terlibat. Jadi kita memang terus terang, karena kita dokter ya, jadi kadang-kadang kita memang harus ada intervensi biologis yang kita lakukan psikofarmako ya untuk bisa mengatasi anak-anak seperti ini. Ya, kalau kita mungkin nggak kita mengatasi, kemudian tidak mungkin juga kita mengatasi anak autis itu tanpa, kalau kita dari medis, tanpa adanya intervensi psikofarmako, hanya intervensi dari segi sosialnya, ya tidak mungkin, karena obat-obatan untuk itu juga harus intervensi juga. Anak ADHD ya, mungkin kita berikan beberapa obat yang golongan jadi metoprenidate itu untuk bisa anak itu menjadi lebih stabil. Nah, kalau stabil itu jangan dibiarkan aja kasih obat metoprenidate itu, kemudian kita diamkan. Kita harus ada terapinya untuk melatih mereka konsentrasi, kemudian kita harus ada terapi sosialnya untuk dia bisa bersosialisasi. Jadi semuanya harus terlibat. Jadi kalau saya pribadi, kadang-kadang saya agak kurang setuju kalau anak autis itu hanya dari intervensi sosial. Ya, semua aspek harus terlibat. Dari bagian anak gitu juga ya. Iya dokter, semua aspek terlibat dokter. Semua aspek akan kita libatkan. Jadi kalau para orang tua itu yang mempunyai anak dengan handicap seperti itu, kita tangani bersama-sama ya. Orang tua terlibat, terapis lainnya mungkin dari bagian rehab medis juga terlibat ya, untuk sama-sama memperbaiki anak ini secara keseluruhan. Iya dokter. Pertanyaan selanjutnya dokter, bagaimana caranya agar anak lebih tertarik bersosialisasi dengan keluarga daripada dengan bermain gadget? Seperti yang kita tahu dokter, dengan masa pandemi ini juga terbatas anak untuk bermain dengan teman. Namun anak lebih sering bermain dengan gadgetnya dokter. Nah ini bagaimana supaya anak itu lebih tertarik sosialisasi dengan keluarganya dokter dibandingkan dengan gadget? Ini permasalahan yang klasik ya, dan terjadi di semua keluarga ya. Dari kalau saya praktek, saya juga agak bingung, dok gimana nih gadget, kalau kita main ambil gadget itu mereka mau sekolahnya gimana ya? Karena gurunya sendiri harus kasih tugas melalui gadget, kemudian mereka juga mengalami hambatan dalam interaksi secara langsung dengan teman-temannya ya. Mau mereka akan berinteraksi melalui gadget ya, gadgetnya, kemudian nanti temannya akan melakukan memberikan masukan, main ini lo bisa bermain game sama-sama ya. Kalau zaman sekarang ini menjadi suatu lingkaran setan yang tidak selesai ya. Iya, di sini kita intervensi dari orang tua ini jangan hanya bertanya bagaimana gitu ya. Ajaklah anak untuk bisa melakukan interaksi ya, sama-sama melakukan suatu kegiatan di luar gadget. Misalnya orang tuanya mengajak dia untuk tiap pagi misalnya membersihkan mobil gitu ya, sama-sama, kemudian memelihara ikan atau melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang baik melibatkan faktor fisik maupun faktor emosional mereka yang mereka senang gitu ya. Nah kalau yang jadi masalah, kita melarang anak main gadget tapi orang tua juga sibuk main gadget dokter. Nah gimana kalau orang work from home ya, gadgetnya buka terus, selesai gadget mereka capek, ngantuk. Jadi gimana? Saya juga bingung nih, kalau kita memang secara objektif ya, orang tua itu juga harus meletakkan gadgetnya, kemudian sama-sama pagi-pagi gitu ya, sama-sama untuk bangun pagi, kemudian olahraga, jalan, kemudian
kebersamaan itu, ya. Jangan hanya sibuk kamu main gadget aja, kamu main gadget, habis dimarahin, gadgetnya diambil, orang tuanya duduk, orang tuanya main gadget, anaknya yang bengong. Iya dokter. Tetap harus diluangkan ya dokter. Ya, jadi kalau memang itu kita harus konsisten, ya, konsisten untuk berjalan bersama-sama untuk bisa mengajak anak itu bersama-sama untuk melepaskan gadget. Orang tuanya juga harus bisa melepaskan gadget itu, ya. Iya dokter. Jadi sama, ya itu masukan saya. Ya. Iya dokter. Satu pertanyaan lagi ya dokter, ini dari Ibu Mejesta menanyakan mengenai bagaimana melakukan deteksi dini dan pada usia berapa kita melakukan deteksi dini untuk mengetahui gangguan psikososial pada anak, dokter. Sebenarnya dari awal sudah bisa kita lihat ya, anak dengan misalnya dalam menasihati anaknya, ya, anak itu menjadi tidak mempunyai rasa percaya diri, ya, anak itu menjadi anak yang nakal, susah diatur. Sebenarnya sudah terlihat dari awal-awal. Tapi mudah-mudahan para orang tua saat mendengar kita punya acara ini, mereka bisa menyadari bahwa anak-anak nangis, anak-anak itu temper tantrum, anak-anak itu sulit makan, itu bukan hanya masalah ya coba makan dikasih yang enak, yang itu sebenarnya ada permasalahan yang lebih jauh lagi yang harus kita atasi, ya, yang bisa kita lihat misalnya waktu sibuk jalan, sibuk yang lain, ya, sehingga anak itu menjadi tidak percaya, dia tidak terasa menjadi hilang, ya, pada lingkungan. Nah, yang ini terjadi pada anak-anak mungkin ya anak panti asuhan, tapi panti asuhan ini sebenarnya para pengasuhnya sebenarnya sudah diberikan suatu didikan khusus. Ini saya bicara mengenai seorang anak yang normal, ya. Tapi beberapa anak ada mempunyai suatu kondisi yang namanya resiliensi, ya, kehebatan yang luar biasa. Meskipun kondisi seperti apapun, ternyata mereka tetap bisa, tapi itu jarang sekali bisa berhasil di dalam kehidupannya, ya dokter. Namanya kemampuan resiliensi mereka sangat tinggi, tapi ini jarang, ya. Tapi ini kita bicarakan perkembangan yang umumnya terjadi pada anak atau orang dewasa, ya. Orang dewasa yang kita lihat sekarang menjadi bermasalah, ternyata perkembangannya di gangguan di psikososial. Ya, bisa. Ya dokter, karena waktunya juga sudah hampir habis dokter, barangkali ada pesan untuk ayah bunda sekalian di rumah dokter sebelum kita akhiri topik hari ini dokter. Monggo dokter. Ya, mungkin pada pesan saya kita lihat bahwa kita melihat seorang anak itu jangan melihat nakalnya saja, jangan melihat cengengnya saja, tapi kita coba sama-sama kita analisis cengengnya itu bukan hanya permasalahan saat ini, tapi merupakan suatu kondisi sebelumnya, ya. Jadi kondisi sebelumnya sebenarnya itu apa? Kondisi sebelumnya artinya apa? Ya, artinya hubungan pola asuh dari seorang orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau seorang anak itu pada saat ini yang kita lihat adalah suatu pola asuh dari orang tua yang menghasilkan seperti ini. Sebelum terlambat, sebelum ini menjadi terlambat,
cepat-cepat kita melakukan intervensi atau menyadari bahwa sebenarnya ada sesuatu yang harus kita perbaiki agar anak ini saat dewasa tidak menjadi atau tidak mempunyai satu masalah. Ya, itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Oke dokter, topik yang sangat menarik sekali sehingga tidak terasa waktu sudah habis nih dokter. Terima kasih banyak dokter atas waktu dan materinya dokter. Ya. Saya ucapkan juga terima kasih atas kepercayaan dan kepada Iya dokter. kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan ilmu yang mungkin akan berkembang terus. Ya. Iya dokter. Oke, ya untuk itu semoga semua dalam keadaan sehat dan Amin. Iya, dokter. selalu sukses. Kondisi COVID luar biasa, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya dokter. Selamat siang.